Jadi imam ini sebagai pengejawantah nanti kekuasaan di masyarakat. Nah itu harus memiliki modal apa? Harus memiliki modal ilmu kerasulan, ilmu kenabian. Nah, ilmu kerasulan dan kenabian. Makanya imam itu lebih tinggi dari sekedar rasul. Jadi kalau ada rasul, hanya rasul saja. Ada nabi, hanya nabi saja. Nabi dan rasul sama, bedanya sedikit. Bukan sekarang waktu menjelaskannya. Jadi kalau ada hanya orang yang pangkatnya rasul dan nabi saja, tidak diperintah untuk menegakkan negara oleh Allah, pemerintahan Islam, maka pangkat imam kita ini 12, walaupun tidak ada nubuahnya, walaupun tidak ada kerasulannya, pangkatnya itu, pangkat imam ini lebih tinggi dari sekedar kerasulan dan kenabian. Kenapa? Karena keimamahan itu adalah penegakan kerasulan. Kalau rasul kan hanya menyampaikan risalah Allah, tapi kalau imam menegakkan risalah Allah di masyarakat. Sudah tentu kalau didukung rakyatnya. Kalau tidak didukung, ya rakyatnya yang dosa, bukan Tuhan. Yang jelas bahwa syariat ini maslahat ditegakkan, tidak hanya disampaikan. Lalu rasulnya kalau masih perlu diuji lagi kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, baru setelah itu diperintah untuk menegakkan negara Islam, pemerintahan Islam. Kalau misalnya tadi sebelumnya hanya mengatakan zina itu cambuk, kayak Nabi lah, misalnya di Mekah misalnya kan, mungkin belum ada perintah penegakan waktu itu. Sekalipun mungkin sudah turun itu hukum-hukum, misalnya hukum dera, barangkali perlu diteliti lebih jauh. Tapi semasa di Madinah sudah mampu menegakkan negara Islam. Makanya sekalipun di Mekah apa diperintah atau tidak menegakkan, tapi kalau di Mekah kalau diperintah berarti belum ada pendukung, berarti tidak bisa, dan itu bukan kesalahan Tuhan dan Nabi. Tapi ketika sampai di Madinah dengan dukungan yang ada, Nabi SAW mampu mengaplikasikan imamah secara nyata. Nah, jadi imam ini harus memiliki bekal ilmu kenabian dan kerasulan. Nah, imam kita dibekali oleh Allah melalui rasulnya. Gitu. Makanya saya kota ilmu Ali pintunya, barang siapa ingin kota, masuklah lewat pintunya, yakni tanya ke Ali. Jadi mau tanya ilmu apapun tentang ilmuku, tanya ke Ali. Nah, itu menunjukkan bahwa 100% yang diketahui Nabi sudah diajarkan ke Imam Ali, dan begitu juga kepada para imam yang lainnya yang diikrarkan sendiri oleh Allah sebagai maksum, sebagaimana yang tertera dalam surat 33 ayat 33. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi kemarin sudah dikatakan juga imam ini ada dua, imam manusia pribadi, terus imam sosial. Imam manusia pribadi apanya? Akalnya. Sebagaimana Hisham bin Hakam, saya selalu bilang Hakam kemarin ya. Hisham bin Hakam namanya. Walaupun saya juga kalau nggak salah menyebut di awal-awal Hisham bin Hakam, tapi terus belakangnya terus Hakam terus. Jadi Hisham bin Hakam yang dipuji sama Imam Ja'far, sampai dia malu-malu. Dia berdalil bahwa keberadaan imam ini penentu segalanya, karena dia yang harus menegakkan pemerintahan dalam sosial. Nah, membuktikannya ke ulama sunni dengan apa? Dengan mengatakan kalau kamu melihat benda di kejauhan sana terus samar-samar, matamu nggak jelas, telingamu juga nggak jelas bisa menilai, terus kamu merujuk kemana untuk menilai, mengomentari benda itu apa? Dia berkata ke akal lah. Terus dia katakan kamu saja yang hanya dibekali mata, telinga, tangan, kaki, ini harus ngikut sama akalmu sebagai imam. Bagaimana masyarakat yang memiliki ribuan, ini bahasa saya, ribuan spesifikasi dan seterusnya, lalu tidak ada imam yang mengaturnya? Tidak mungkin, gitu. Jadi, dan itu dipuji sama Imam Ja'far, sampai Hisham merasa malu. Hisham paling kuatnya, termasuk yang paling kuatnya masalah akidah dari murid-murid Imam Ja'far
alaihissalam wa ridwanullah ta'ala alaihim. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, kita sudah mempelajari juga bahwa apa? Ruh manusia ini memiliki, saya memang sengaja ulang ini karena mau menyimpulkan, ini kan kesimpulan nih malam ini. Jadi roh manusia juga memiliki empat kan, daya tambang, daya nabati, hewani, dan akal. Nah, akal ini kan ada dua, sudah dijelaskan tadi. Nah, ketika sekarang ini adalah apa? Dalam suatu kaidah, jadi kalau penyempurna manusia itu akalnya, maka yang tidak berakal, dia belum manusia. Siapa yang akalnya separuh-separuh, dia juga separuh-separuh manusia, separuh-separuh bukan manusia. Begitu. Jadi tergantung akalnya ini. Dia yang menentukan. Nah, malas belajar atau malas mengamalkan ilmunya yang sudah diketahui. Nah, semua punya masalah itu. Apakah malas belajar sehingga ilmu husulinya, ilmu argumentasinya tidak didapat? Sehingga kata Imam Ja'far, siapa beramal tanpa ilmu berarti dia semakin jauh dari tujuan. Kurang lebih itu maksudnya. Saya ringkas saja hadisnya. Jadi yang beramal tanpa semakin jauh dari tujuannya. Semakin rajin dia beramal, semakin cepat. Kata Imam Ja'far, semakin cepat dia berjalan, semakin cepat jauh dari tujuannya. Gitu. Nah, tapi ilmu ini jadi ilmu yang sebegitu hebatnya, posisinya belum lengkap. Nah, dia akan hilang kalau tidak diaplikasikan. Jadi biar kita kayak filosof hebat sudah nerangin Tuhan, argumentasi fulan, argumentasi siddiqin, argumentasi ini itu. Aduh, pokoknya hebat sudahlah. Mungkin melebihi para filosof sendiri, anggaplah begitu. Nah, tapi kalau misalnya mesti ngelirik-ngelirik wanita yang bukan muhrimnya, ya berarti dia tidak bertauhid dalam amalnya. Padahal dalam tauhidnya ketika dia mengajar mengatakan apa? Tuhan maha melihat, Tuhan tidak kekurangan apapun, Tuhan sempurna segala macam. Kita hadir dalam Tuhan, Tuhan hadir dalam kita. Waduh, sudah kayak Irfan. Tapi ngelirik-ngelirik. Tapi hatinya mengejek kebenaran. Hatinya walaupun mungkin bukan dosa, tapi ketika mengejek kebenaran kan Tuhan tahu tuh di hatinya. Mengejek orang yang tidak disukai padahal tidak ada alasan untuk diejeknya, dan seterusnya. Nah, ini berarti dalam aplikasinya belum bertauhid. Ya, jadi ilmu-ilmu yang dia atau yang dibahas oleh dia, kita semua, yang ditulis oleh kita semua, walhasil yang diharapkan pahalanya itu hanya pahala saja, tapi ilmunya hilang. Karena itu kalau nanti ditanya oleh malaikat di kuburan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bingung. Makanya ada talqin itu. Saya sempat dulu berpikir, kenapa masih ditalqin? Kalau talqinnya misalnya argumentasi sebab akibat, misalnya ya, saya mungkin dulu masih, ya ini walaupun sudah agak lama di pesantren, masih saya ini. Jadi mungkin sudah 20 tahun di pesantren masih belum menyentuh secara hakikat itu. Atau saya lengah karena tidak dipikirkan, tidak diriset ya, tidak diselidiki. Lengah, tapi kadang-kadang kalau ingat masih berpikir apakah ini hanya ibadah saja gitu. Kan mudah, man rabbuka. Kalau ditanya malaikat siapa Tuhanmu, jawab Allah kan gitu. Siapa nabimu, jawab Muhammad, kan gitu, mudah kan? Kenapa kok masih ditalkinkan lagi? Apakah jadi lupa orang kan gitu? Kok seandainya seandainya suruh talkin, kalau ditanya Tuhan, misalnya kalau tanya malaikat Tuhanmu berapa dan siapa, nah berargumenlah ya dengan argumen sebab akibat yang seperti ini, 2, 1, 2, 3, 4 dan nah misalnya kayak gitu. Nah itu masih bisa lah kan, maksudnya ngajari kan gitu. Tapi ini enggak, man rabbuka. Jadi suruh ajari oleh Nabi, karena dia mesti mendengar. Siapa, kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab Tuhan, jawab Allah. Kalau tanya siapa nabimu, jawab Muhammad. Kenapa? Nah, karena ilmunya
ilmu kita ini yang sangat meyakinkan, yang kalau dikasih semiliar suruh kafir nggak mau, suruh dikasih semiliar suruh ngecam Nabi nggak mau. Nah, yang sudah sebegitu fanatiknya kan kita sama ilmu kita ini. Tapi ilmu kita ini bisa hilang kalau tidak diaplikasikan. Karena masih akal nadari, belum masuk ke akal apa? Aplikasi. Nah, kalau sudah diamalkan, nah, seperti mengadakan majlis, seperti majlis Husainiyah, ya, karena simpatik sama Nabi, kemudian diamalkan ajarannya, fikihnya, Tuhan juga begitu. Tuhan kita yakini, dan kita bawa terus Tuhan dalam setiap saat. Baik lahir batin, kretek hati, kretek pikiran, ucapan, pandangan, semua diaplikasikan. Yang dimaukan Tuhan seperti apa, yang merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Tuhan seperti apa, semua itu diamalkan. Lah, ini sempurna nanti manusianya. Jadi kalau ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Gampang, Allah. Menjawabnya mudah, Allah. Tapi kalau tidak, Ayatullah Jawadi mengatakan dalam satu pelajaran, sampai saking bingungnya orang sampai menunjuk ke malaikatnya itu. Sampai menunjuk ke malaikatnya itu. Ya kamu Tuhanku, saking bingungnya. Nah, dalam suatu riwayat, an-naum akhul maut, tidur itu apa? Tidur saudaranya mati. Nah, maksudnya apa? Di antara banyak maksudnya. Di antaranya, kalau orang tidur sudah dia tidak punya kontrol ikhtiari. Kalau ngelendur, kalau ngomong, kalau jalan, itu bukan ikhtiar dia sudah. Kan ada orang ngomong ketika tidur atau jalan, itu ikhtiar dia. Tidak ikhtiar dia. Nah itu, seperti itulah mati. Jadi mati itu nanti sudah tidak punya ikhtiar lagi kita. Jadi yang bicara itu bukan mulut kita, bukan ikhtiar kita mau jawab enggaknya. Bukan. Siapa yang jawab? Roh kita. Roh kita yang mana? Yang sudah tidak bermulut, yang sudah tidak bermata, yang sudah tidak berkaki, yang sudah tidak bertangan, yang sudah tidak berperasaan. yakni non materi. Walaupun non materi barzakhi. Maksudnya apa? Maksudnya yang akan bicara menjawab malaikat itu atau menjawab Allah di hari akhirat adalah ruhnya itu. Nah, ruhnya ruh siapa? Ruh manusia. Ruh manusia ini kelebihannya di mana? Di akal. Akal apa? Akal pengetahuan dan akal prakteknya. Akal aplikasinya. Jadi nanti bukan ikhtiar itu. Mau jawab enggak ya? Mau jawab enggak? Enggak bisa. Pasti menjawab, sudah bukan ikhtiar. Dan yang menjawab hasilnya dia belajar dan beramal dengan ikhlas. Gitu. Biar kita ini beruban-uban belajar filsafat segala macam. Waduh, irfan kita lalap semua sudah. Nah, tapi tidak diamalkan. Amalnya juga tidak ikhlas. Amalnya tidak menyeluruh, hilang ilmunya. Nanti yang ditanya Tuhan, siapa Tuhanmu? Bingung sudah. Jadi hanya ditanya Tuhanmu sudah bingung. Nabimu sudah bingung. Orang asing. Jadi ruhnya itu asing. Nabi mengajari apa? Kita melakukan apa? Nabi mengetahui apa? Kita mempelajari apa? Nabi mengamalkan apa? Kita mengamalkan apa? Asing. Nah, ketika asing, ya tidak kenal. Kalau diingatkan pun, Muhammad nabimu. Siapa Muhammad itu? Dia tidak punya apa-apa, blank. Gitu. Nah, jadi talqin itu sederhana. Dia itu sebenarnya Nabi insya Allah juga bermaksud mengajari kita untuk waspada. Untuk waspada. Nabi itu seandainya dikasih waktu 100 tahun, sudah pasti ilmu yang diterangkan oleh Mullah Sadra, Ayatullah Jawadi, Imam Khomeini, pokoknya ulama sudah diterangkan sama Nabi. Tapi karena pendek, dalam waktu yang pendek pun diperangi sampai 80 lebih peperangan dan seterusnya. Yang dihadapi juga Masya Allah, ya ini macam-macam. Ada yang tak ngerti-ngerti juga, ada yang susah mengerti juga, ada yang baru Islam kemarin, ada yang sudah Islam 10 tahun dan seterusnya. Macam-macam. Nah gitu. A'immah seandainya juga tidak dikekang
Seandainya tidak dijarah baik batin dan lahirnya, jadi pemerintahan lahir dan batinnya yang diemban oleh Tuhan itu, seandainya tidak dijarah, apa yang terjadi? Sudah pasti semua belajar ke mereka. Makanya Imam Ja'far mengatakan alaina ilqaul usul wa alaikum bitafriq. Jadi kami berkewajiban menyampaikan pokok-pokoknya dan kalianlah, yakni alim ulama, kalianlah yang harus merincinya. Karena tidak ada waktu, ditahan, dipenjara, diracuni dan seterusnya. Jadi imam mengatakan kami berkewajiban menyampaikan usulnya, jadi dasar-dasarnya, pokok-pokoknya. Dan kalianlah yang harus merincinya. Makanya para filosof, para mujtahidin, jadi yang ahli fikih, yang ahli usul fikih, yang ahli akidah, yang ahli filsafat, semua mengambil dasarnya dari para imam, dari Quran dan Nabi dan para imam, kemudian dirinci, tentu dengan argumentasi gamblang. Begitu. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kembali kepada masalah kita. Jadi titik poin fadilah yang dimiliki oleh manusia apa? Akalnya. Kan gitu, kembali kepada masalah ini. Nah, akalnya dua. Akal nazari sama amali. Akal teori dan akal praktek. Nah, coba perhatikan ayat yang kemarin itu, yang selalu kita baca, yang tadi juga kita baca. Wala'allakum ta'qilun. Ini agar kalian berakal. Nah, ini sudah mulai ini kan. Jadi sudah mulai mengerti bahwa tujuan. Jadi kalian dicipta dari tanah, kemudian dari mani, kemudian dari lintah atau segumpal darah. Tapi mungkin yang paling bagus lintah lah, karena memang kayak lintah itu. Kemudian dikeluarkan sebagai bayi, kemudian kalian dewasa, kemudian tua. Ada yang mati sebelum itu, yang sebelum tua, yakni apakah setelah lahir, sebelum lahir, apakah di perut atau di mani. Dan mani itu jutaan, jadi yang jadi cuma satu. Jadi yang mati jutaan. Nah itu yatawaffa min qabl, jadi mati sebelumnya. Nah, dan sebagian barangkali bisa mencapai umur yang dicanangkan, bukan ditakdirkan, ya dicanangkan. Jadi kalau tidak ada halangan segala macam, misalnya manusia bisa umur 1000 tahun misalnya gitu. Tapi karena selalunya berhubungan dengan ikhtiar manusia, banyak tidurnya, kurang tidurnya, banyak makannya, kurang makannya, bagus makannya, bagus istirahatnya, tidak bagus istirahatnya, olahraga tidaknya, makan apa segala macam, itu semua mempengaruhi umur manusia. Makanya umur itu adalah ikhtiar, mau syahid mau enggak, kayak di Karbala itu. Jadi enggak ditentuin mereka. Kalau ditentuin sama Tuhan syahid di Karbala, ya mereka enggak punya fadilah, kan gitu. Nah, wala'allakum ta'qilun. Nah, kalau kemarin kan agar kalian berakal, maksudnya menggunakan penjelasan terjemahannya secara sederhana. Saya mengatakan apa kemarin? Agar kalian yakni kalian manusia, agar kalian berakal, yakni mengerti proses ini dan mensyukuri. Mengerti kelemahanmu, jangan sombong, taatlah pada Tuhan, jangan congkak, dan seterusnya. Jangan sombong, jangan merasa misalnya sudah hebat. Jangan sesekali, kapanpun, dan sebanyak apapun belajar. Nah, kayak gitu. La'alakum ta'qilun, kan gitu kemarin kurang lebih terjemahannya. Nah, sekarang ini kita sudah mulai lebih mengerti lagi karena sudah melewati 24 mukaddimah selama 10 hari ini. Yakni apa? La'alakum ta'qilun, yakni agar kalian berakal. Yakni maksudnya apa? Dari tanah, dari nutfah, dari tanah, dari mani, bayi, dewasa, tua. Nah, ini semua diproses sama Allah supaya apa? Supaya kalian mencapai akal. Yakni bahwa kalian manusia kalau tidak hati-hati tidak akan bisa jadi manusia.
Karena manusia ditentukan oleh akalnya. Jadi supaya kalian menjadi manusia hakiki, la'allakum ta'qilun. Kurang lebih begitu maksudnya. Jadi aku ciptakan ini semua supaya kalian sampai kepada hakikat manusia itu akal. Makanya teman-teman di Tangerang bertanya, kalau kita lahir kan berarti masih potensi, itu akal potensi. Ahsan, betul. Karena akal potensi ini masih dua lagi malah. Akal potensi pada ilmu nadarinya, pada akal ilmunya, masih juga apa? Akal potensi pada akal aplikatifnya, pada akal prakteknya. Oh, jadi masih dua, masih punya dua potensi, masih dua, bukan hanya satu yang namanya aplikatifnya saja. Melainkan apa? Melainkan ilmunya juga masih potensi. Ilmu teorinya yang argumentasi yang bakal dilupakan kalau sudah tua atau apalagi kalau sudah mati. Nah, ini jadi dua-dua potensi ini masih ada. Jadi sebenarnya insan yang hakiki itu berproses setelah lahirnya itu. Ini insan yang sempurna, bukan natural ya. Kalau natural cukup dikatakan bahwa dia bisa menyimpulkan universal, udah dibilang akal. Karena akal itu adalah kemampuan menyimpulkan universal. Ya, kalau binatang tidak bisa menyimpulkan universal. Kalau manusia bisa. Nah, itu akal. Dan menerapkan tentunya ya kepada cabang-cabang lainnya seperti ilmu-ilmu partikuler, meracik, menggandeng, membuat argumentasi dan seterusnya. Itu akal. Tapi intinya di penyimpulan universal. Ini masih manusia natural, tapi manusia hakiki apa? Yang berakal tadi, yakni akalnya yang sempurna dari ilmu teorinya dan amalnya. Yakni tekad kepada amalnya, bukan tekad ke depan ya. Tekad waktu beramal itu. Jadi selalu bertekad melakukan amalnya. Bukan bertekad sedetik kemudian ya, atau sedetik sebelumnya, atau seminggu sebelumnya apalagi. Bukan tekad itu. Kayak di sholat, saya mau tekad bertaubat. Itu belum akal amali. Akal amali yakni ketika tadinya dia pemakan babi, ketemu babi, tidak mau makan. Nah, itu namanya akal amali. Bukan bertekad waktu gebrak-gebrak sejadah, wah aku mau tobat dari dosa ini. Misalnya, bukan itu. Itu bukan akal amali. Itu baru nadari. Baru akal teori yani. Akal amalinya ketika ketemu babi tidak makan. Ketika ada perempuan lewat tidak atau laki-laki lewat yang perempuan tidak ngelirik. Karena haram juga melihat. Jadi bukan hanya lelaki yang haram melihat wanita bukan muhrim auratnya, atau biar yang bisa dilihat tapi kalau dengan lezat maka haram. Perempuan juga begitu. By the way, ini bab lain nanti, bab fikih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi la'allakum ta'qilun, yakni supaya kalian nyampe ke akal. Nah, akalnya dua tadi. Nah, kemarin sudah disinggung. Nah, ini sudah mulai mengkerucut. Kemarin sudah disinggung apa? Bahwa gangguan yang bisa mengganggu akalnya apa? Macam-macam, kepentingan, cinta dunia, maksiat, apa segala macam. Itu daerahnya di mana? Di bawah akal. Karena kalau kepentingan itu kan perasaan. Oh, saya suka ini. Oh, saya suka itu. Saya suka makanan ini. Oh, saya suka kelompok itu. Oh, saya suka yayasan itu. Oh, saya suka tidak suka yayasan itu. Oh, saya suka. Saya tidak membahas. Saya suka partai itu. Saya tidak suka partai itu. Saya suka misalnya organisasi itu. Saya tidak suka organisasi itu. Saya tidak mau bahas partainya, organisasinya, yayasannya ya. Semuanya bisa jadi baik. Pisau bisa jadi baik. Nasi bisa menjadi baik, tapi bisa jadi jelek, gitu. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan, karena semua yang ada di alam ini disuruh gunakan sama Allah di jalan Allah. Jadi bagaimana akal itu supaya dia terpelihara? Peliharalah dari perasaan. Saya sudah nganjurin kemarin-kemarin dan selalu begitu nganjurin. Misalnya kalau mau diskusi, mau apa, hilangkan dulu kesuka-suka, suka ini, suka itu, tidak suka ini, tidak suka itu, hilangin dulu itu. Nah, murni tetap argumentasinya. Nah, makanya para imam mengatakan bahkan apa? Hudil hikmah. Jadi undur man qala wala tandur undur ma qala wala tandur man qala, kurang lebih begitu. Atau khudil hikmah, walhasil saya lupa. Jadi
Tapi maknanya ingat, yakni ambillah perkataan kuatnya, yakni hikmah itu yang argumentatif, dan jangan perhatikan siapa yang bicara. Kalau itu masalah ilmu. Kalau masalah berita, berita kan bukan ilmiah. Oh, kebakaran, oh pembunuhan, oh pencurian. Nah, itu lihatlah orangnya. Inja akum fasikum binaba'in, kalau datang kepadamu berita dari orang yang masih memiliki dosa, apa namanya? Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu, maka konfirmasikanlah. Gitu. Tapi kalau ilmu, hikmah, ya hikmah ini yang argumentatif, kuat. Hikmahnya ini muhkam, kuat. Kuat yani argumentatif. Nah, yang argumentatif ini, lihat argumennya, gitu. Jangan lihat orangnya, anjurannya begitu. By the way. Nah, jadi yang menghalangi ini tujuan kita jihad yakni ini. Jihad yakni apa? Perjuangan. Nah, jihad ini, ingat jihad yang saya bahas bukan jihad perang di medan laga, apa saja, pokoknya perjuangan. Nah, manusia ini karena dihalangi oleh, ya kan la'allakum ta'qilun nih, tujuannya ini dari tanah, dari nutfah, dari lintah, dari anak kecil, dewasa, kemudian tua. Nah, supaya mencapai akal. Nah, tujuannya diciptakan manusia kemana? Ke akalnya itu. Yang dua itu, akal nadari sama akal amali. Nah, ganjelannya di mana? Ya, ganjelannya yang di bawahnya. Yakni rasa, perasaan, kemudian natural, ini apa namanya, nabati, kemudian tambang juga mengganggu. Makanya misalnya mungkin kalau banyak makan nanti orang malas belajar. Nah, itu terganggu karena ruhnya banyak, daya yang dipakai daya menggiling makanannya dan mensuplai ke berbagai anggota badan. Nah, itu apa namanya itu? yakni nabati. Ya, ini daya nabati yang banyak bekerja nanti. Nah, ketika misalnya termasuk tambangnya juga yang berputar-putar kan, yang badan tuanya diganti segala macam, ganti badan baru dengan gizi segala macam, walhasil detak jantung berdetak-detak, walhasil gitu. Terus ketika itu sudah terpenuhi, badan sudah banyak semua, nah perasaannya mulai gitu, karena sudah mulai sudah penuh gizinya. Nah, akhirnya apa? Nafsunya tinggi umpamanya. Tidak apa-apa, normal nafsu tinggi, tapi perasaannya sekarang terusik. Wah, udah bagaimana caranya ini? Nah, umpamanya nyari ini, nyari penghalalan, pemborosan, dan segala macam dan seterusnya. Jadi kesibukannya di mana? Kesibukannya di bawah ruhnya. Jadi akalnya apa namanya? Akalnya tidak akalnya terganggu. Jadi akalnya ini yang mestinya dia memiliki kesempatan untuk berpikir, mencari ilmu, dan mengaplikasikan dan seterusnya. Nah, itu memiliki kesempatan, yang mestinya memiliki kesempatan yang banyak, tapi karena ruhnya sibuk mengatur urusan-urusan yang berhubungan dengan tambang, nabati, dan hewaninya, maka dia tidak susah, jadi tidak mencapai manusia, susah mencapai manusia. Nah, jadi ini sudah. Jadi penciptaan kita ini la'allakum tattaqun, supaya kalian masuk ke akal itu. Artinya apa? Nah, karena kita dilengkapi dengan tiga daya itu. Nah, karena kita dilengkapi dengan tiga daya itu. Nah, saya ulangi karena saya ulangi penyimpulannya ya. Jadi ya kan tujuan kita untuk mencapai akal itu ya. Nah, jadi kalau syahwatnya banyak dipakai, makannya banyak, segala macam, syahwatnya juga segala macam, nah, jadi kesibukan ruh itu kemana? Kesibukan ruhnya banyak digunakan ke urusan makan, menggiling makanan, memproses gizinya, mengganti anggota tubuh yang sudah lama mati dengan yang gizi yang baru. Syahwatnya juga begitu, rasa perasaannya juga begitu. Jadi perasaannya main banget, perasaannya toh, dan seterusnya. Jadi sibuk di sini, di bawah. Ketika sibuk di bawah, maka akalnya, potensi akalnya tidak tidak tumbuh, tidak berkembang. Karena itu menuntut ilmunya malas, apalagi mau beramal.
ya kan? Beramal, sah sholat, apa semua, orang sudah kenyang misalnya, dan seterusnya. Jadi orang sudah kenyang, malas segala-galanya kan gitu. Nah, jadi harus diatur tuh, bagaimana kenyangnya, kapan harus kenyang, kapan istirahatnya, dan harus diatur oleh akalnya. Jadi kita wajib makan, tapi ya wajib diatur oleh akal kita. Jadi nih ya, jadi karena tujuan penciptaan la'allakum ta'qilun, pencipta manusia agar kalian berakal, berarti kalian harus mencapai akal itu. Harus, wajib. Kalau enggak jadi binatang, kalau enggak jadi tumbuhan. Nah, jadi wajib mencapai akal itu. Yani akal nazari sama akal aplikasi. Nah, karena dalam tubuh manusia memiliki 3 daya itu, nah, berarti sejak dari awal manusia itu dicipta untuk berjuang. Untuk berjuang. Ini jihad. Yang saya katakan jihad. Jadi, hakikat jihad. Nah, esensi jihad. Jadi perjuangan. Bukan hanya perjuangan ekonomi dan politik, bukan. Dalam diri naturalnya saja sudah perjuangan. Nah, baru nanti yang di akalnya ini, karena dia harus mengerti juga politik, ekonomi, dan aplikasinya, baru jihad yang di luar ini ikut. Jadi sebenarnya jihad yang di luar ini ikut jihad yang di dalam. Karena itulah, kalau orang berjihad hanya ikut di luar, tidak ikut di dalam, kadang-kadang di tengah jalan berubah. Mudah berubah. Nah, tapi kalau ikut jihad di dalam, ini kurbatan ilallah jihadnya itu, maka kurbatan ilallah dan apalagi mengerti, nah, maka dia bisa mencapai derajat yang tinggi. Karena itulah sahabat-sahabat Imam Husain walaupun disuruh pergi, tidak pergi-pergi juga. Kenapa? Karena jihadnya sudah betul-betul jihad batin. Makanya dikatakan bahwa jihad nafas itu lebih afdal dari jihad pedang. Nabi mengatakan SAW, sepulang dari pertempuran, kami pulang dari perang yang kecil menuju perang besar. Perang kecil yakni apa? Yang dengan pedang itu, walaupun sudah banyak korban loh, banyak yang syahid, banyak yang luka-luka, tapi itu dianggap perang kecil. Yang perang besar adalah perang nafas, perang jiwa ini. Nah, perang jiwa yakni apa? Yakni mengontrol daya rasa-perasaan, daya hewani, nabati, dan ma'dani ini, dan daya tambang ini dikontrol oleh akal. Caranya ngontrolnya kemana? Imam mengatakan al-amil bila amal al-amil ala ghairi basiratin kasair ala ghairi tarikin, yakni yang beramal tanpa ilmu seperti berjalan tanpa tahu jalannya. Jadi misalnya Jakarta di barat, dia jalan ke timur, semakin ngebut dia ke timur, semakin jauh dari Jakarta. Maksudnya harus pakai ilmu. Ilmunya argumentatif, gamblang, nggak boleh dicampur perasaan, rasa, dan seterusnya itu. Suka, nggak suka, jangan dicampur itu. Jadi harus argumentasi aja. Nah, dari sini nanti diaplikasikan. Begitu. Jadi jihad ini, jadi jihad jiwa ini penentu. Nah, jadi makanya kalau misalnya kalau tidak punya dasar seperti ini, maka bisa saja pejuang, pendemo, umpamanya, tapi sebentar berubah, tidak aneh. Karena dia tidak berjihad dari dalam. Tidak menyadari tugas dia sebagai manusia. Padahal jihad luar itu merupakan apa? Kembangnya. Jadi kalau kita mau berorganisasi, mau beryayasan, mau berpartai, itu biar sudah berhasil sak gede-gedenya. Nah, kalau dasarnya tidak dibangun, sia-sia. Dibangun pakai apa? Akal itu tadi. Yani tidak dibangun di perasaan. Jadi kalau membangun misalnya masjid atau partai apa segala macam dengan perasaan, nah itu sangat mungkin tidak akan mendapatkan pahala. Saya tidak mau mendahului Tuhan. Karena itu
Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, gitu. Jadi bukan tergantung gedenya, tergantung niatnya. Jadi tergantung niatnya. Nah, niatnya ini harus dengan ilmu. Ilmunya gamblang, argumentatif, dan diamalkan. Nah, ini. Jadi innamal a'malu binniyat, yakni tergantung ilmunya, niatnya. Ilmunya udah benar, berarti karena Allah. Jadi yang di luar ini tidak mempengaruhi yang di dalam. Yang di dalam inilah yang mempengaruhi yang di luar. Jadi ini Tangerang putus-putus terus. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah yang di dalam ini. Jadi yang harus diperhatikan yang di dalam. Makanya kalau dalilnya perasaan, suka ngaco-ngaco dalilnya. Kadang-kadang kita buat misalnya yayasan sedikit, orang tidak mau ikut, sudah dibilang, wah kamu tidak ikut beraturan nih. Imam Ali kan suruh beratur, mengatur. Imam Ali mengatakan suruh beraturan, tapi Imam Ali tidak mengatakan beraturan dengan yayasanmu, dengan kelompokmu. Dari mana? Lu seenaknya. Yang kedua, orang Syiah itu sangat teratur. Lu punya marja. Justru kamu ini yang kadang-kadang yayasan ini yang kamu akan menjegal saya dari marja saya. Harus merujuk ke kamu. Dari mana ini? Marja seluruh dunia. Apalagi sekarang tidak ada halangan. Telepon, SMS, internet, segala macam. Begitu. Jadi karena perasaan yang dipakai, jadi bercampur. Makanya yang kebenaran dari Islam itu dikotori oleh kepentingan pribadinya. Makanya orang yang punya yayasan lain dia tidak suka, orang yang punya organisasi lain tidak suka. Apa maksudnya? Jadi Ahlul Bait ini sangat teratur, bukan tidak teratur, kan ada marjanya. Semua langsung bisa bertanya ke marja. Tidak boleh ada tol-tol di bawah. Ada pencegat-pencegat di bawah. Yayasan kayak nama perjuangan lah, apa jihad. Tidak boleh ada itu. Kalaulah ada, tidak boleh bertentangan dengan yang difatwakan. Misalnya tidak boleh memecah muslimin, tidak boleh saling gontok-gontokan sesama muslimin. Jangankan sesama Syiah, sesama orang Sunni tidak boleh. Ini gontok-gontokan sesama mukminin. Bagaimana ini bisa dikatakan mengikut akal? Gitu. Apalagi mau mencegah, sebagian menghambat hubungan ke marja. Nah, ini berbahaya. Jadi atas nama apa? Atas nama hadis. Nah, jadi dicampur. Jadi tidak murni nanti pengertiannya, penerapannya. Nah, jadi marja tolak-tolak kayak Imam Husain, tengok kanan, tengok kiri. Tidak ada yang merujuk. Kenapa? Karena di bawah sudah ada aplikatifnya sendiri, pemerintahnya sendiri, jalan sendiri, mengaku-ngaku sendiri, gitu. Jadi yang namanya Syi'i sudah sangat teratur. Nah, kalau mau bikin padepokan itu harus betul-betul searah, senafas dengan marjanya itu. Nggak boleh bikin perpecahan, nggak boleh paksa orang. Kalau membantu jangan pilih kasih siapapun. Nah, jangan pilih kasih siapapun. Jangan pilih kasih siapapun. Nah, gitu. Jadi jangan pilih kasih siapapun. Jadi Syiah ini sudah sangat teratur. Gitu. Jadi ada marjanya segala macam. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan yang tidak ikut yayasan ini, yang tidak ikut organisasi itu berarti dia kocar-kacir, mandiri. Oh, Imam Ali tidak suka karena Imam Ali menyuruh nizam, keberaturan. Nah, ini menyuruh keberaturan tapi yang teratur. Bukan keberaturan yang saling hantam kayak punya kamu. Misalnya kalau ada yayasan atau organisasi atau partai apa. Yang merahmati orang, yang izin dulu sama marjanya, minimal tidak menyimpang dari fatwa marjanya, karena Syiah sudah terorganisir dengan rapi.
Ada marjanya. Marja itu jangan disepelekan. Marja itu ya Imam Mahdi itu. Marja itu ya Nabi itu. Emangnya antum di zaman Nabi nanti mau bikin organisasi? Berfatwa-fatwa sendiri, membuat yayasan, berfatwa-fatwa sendiri. Tidak suka sana, tidak suka sini. Mengecam mukmin sana, mengecam mukmin sini. Atau nyembah ke Nabi. Atau nyembah ke Imam Mahdi nanti. Nah, kalau nyembah ya, ke marja juga begitu. Jangan disimpulkan sendiri. Nah, ini jadi akal harus dimurnikan dari perasaan. Rasa perasaan suka nggak suka itu harus dibuang. Nah, gitu. Nah, jadi kalau mau bikin kelompok, nah, bikinlah kelompok yang sesuai dengan fatwa. Tidak membuat mukminin, memaksa mukminin, tidak mencerca mukminin. Nah, masa yang tidak ikut dicerca berantakan? Kadang-kadang orang bikin judul. Mengatakan apa? Ketidakorganisasian, ketidakteraturan memperlambat datangnya Imam Mahdi. Loh, keteraturanmu ini justru kekacauan kalau seperti itu. Kenapa? Karena berarti kamu mewajibkan orang ikut organisasi atau yayasan. Loh, di mana fatwanya itu? Seenaknya nulis judul sak gede-gedenya mengatakan apa? Ketidakberaturan memperlambat datangnya Imam Mahdi. Yakni maksudnya harus ikut kelompokku, partaiku, organisasiku, yayasanku. Kalau enggak, berarti memperlambat datangnya Imam Mahdi. Ya, justru kamu yang memperlambat karena bikin kekacauan. Sudah menghukumi orang tidak teratur. Loh, orang Syiah dihukumi tidak teratur. Ini kan nyungsep, ini namanya nyungsep. Orang Syiah itu teratur ya akhi, karena bermarja, ada marjanya. Begitu, jadi jangan dicampur, harus murni. Nah, makanya kalau bikin yayasan kayak di Iran nih, ada partai apa, wah ribut kalau berdebat. Tapi satu sama lain hatinya, wah saling mengimani masing-masing semuanya masuk surga. Betul-betul nih, saling mengimani masuk surga. Kecuali nasionalis, ya itu masalah lain. Yang liberal-liberal masalah lain. Tapi sesama ulama, sesama mukminin yang bikin yayasan fulan, wah saling bantu. Tidak ada saling kecam. Saling bantu, saling menyantuni, saling meyakini walaupun dalam keberbedaan bahwa mereka sama-sama masuk surga, sama-sama disukai Imam Ali. Karena yakin bekerja untuk Imam Ali. Innamal a'malu binniyat itu. Bukan karena perasaannya, karena akalnya. Jadi kalau berbeda karena terpaksa berbeda. Dan rahbar dan marja mengatakan tidak apa-apa berbeda. Yang tidak boleh itu yang bertentangannya. Saling hajar sana, saling hajar sini. Saling kecam sana, saling kecam sini. Saling ejek sana, saling ejek sini. Itu yang tidak boleh. Begitu. Karena ini baterainya barusan lowbat, Palu, coba apakah masih nyambung? Masih Ustaz. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi kalau mau bikin yayasan, organisasi, kelompok, bikin tapi dengan penuh rahmah. Kalau orang yang tidak ikut organisasi sakit, yang organisasi ini yang harus datang duluan. Misalnya ada yayasan A, yayasan B, ada ormas A, ormas B. Yang sakit ormas B. Yang datang duluan harus ormas A sebelum anggota ormas B. Begitu. Ini namanya rahmah. Ormas A kecam ormas B karena berbeda pandangan segala macam. Emangnya di ormas B-nya nggak ada pandangan yang berbeda, nggak ada saling kecam kalau meeting itu. Nah, gitu. Nah, jadi harus rahmah. Harus merujuk kepada akal. Jangan dicampuri hawa nafsu hewani ini. Nah, gitu. Jadi suka sana suka sini. Ya, hawa nafsu ini bukan bukan mau zina, bukan mau makan haram, bukan. Pokoknya nafsu, selain argumentasi. Itu nafsu sudah. Biar niatnya baik, tapi nafsu kalau tidak pakai akal, tidak pakai ilmu. Gitu. Jadi Syiah ini sangat teratur. Jangankan Syiah, Sunni, kalau Sunni betulan kayak Syafi'i sangat teratur. Ada marja taklidnya, yakni Syafi'i. Kemudian di bawah ada kiai-kiainya, ulama. Semua mereka teratur dari dulu teratur. Sebelum ada NU, mereka sudah teratur.
Apalagi dengan NU-nya lebih teratur lagi. Nah, di Syiah juga begitu. Nah, jadi jangan mencampuri urusan akal dengan hawa nafsu. Kalau ini tidak dimengerti, biar sampai tua kita tidak akan bisa mengerti. Makanya kadang-kadang melampaui batas. Jadi bukan hanya tidak ikut marja, marjanya disalahin. Oh, tidak ngerti Indonesia marja kita. Ngapain merujuk segala-galanya? Ada loh yang bilang begitu dulu. Kenapa kita harus Iran melulu? Dia bilang begitu. Nah, saya tidak mau nyebutin siapa orangnya. By the way, jadi argumentasi harus dimori. Ini artinya jihad. Nah, jihad yakni la'alakum ta'qilun kan tujuannya, hikmahnya yakni jangan di-sekali lagi tujuan itu kalam, kemudian kalau hikmah filsafat jangan jadi hikmah penciptaan manusia adalah la'alakum ta'qilun. Nah, penghalangnya ini semua. Penghalangnya apa? Penghalangnya hawa nafsu dan seterusnya ini, yakni nabati, hewani. Nah, ini jihadnya kita di sini, ini jihadnya. Bukan berteriak di jalanan, bukan berteriak di mimbar, apalagi teriaknya mengecam kelompok lain. Yang mukminin juga, yang satu marja juga, wallah kasihan. Nah. Mana nih yang putus? Halo? Sudah nyambung Pak Lu? Ya Ustaz. Oke. Nah, jadi ini Tangerang mati-mati terus. Biar aku yang call deh. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi perjuangan Imam Husain di Karbala ini bukan main-main. Dia merupakan aplikasi dari semua itu. Aplikasi. Antum kalau lihat bahwa siapa yang ikut Imam Husain, itu tadinya orang yang tidak mau ikut. Terus jadi ikut. Nah, jadi yang ikut Imam Husain tuh sebagian tadinya tidak mau ikut, akhirnya jadi ikut. Sebagian ada yang ikut, tapi akhirnya tidak ikut. Nah, begitu. Jadi innamal a'malu binniyahnya, jadi penghalang ini jihad akbar, jihad yang sesungguhnya itu jihad yang di dalam ini. Yang di luar nanti aplikasinya sudah tentu, yang tidak beramal di luar berarti tidak beramal di dalam. Itu sudah pasti. Nah, jadi kita udah mengerti sekarang ya bahwa jihad ini adalah wajib hukumnya. Karena tujuan atau hikmah penciptaan la'alakum ta'qilun. Ilmu kalam tujuan, filsafat hikmah. Hikmahnya atau tujuannya la'alakum ta'qilun, supaya kamu berakal. Nah, berakal dua, nadari dan amali. Jadi kita dicipta ini memang untuk berjihad. Makanya Nabi innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Nah, aplikasinya keluar, ke dalam dulu baru keluar nanti. Jadi itu perjuangan misalnya perang, yayasan, organisasi, partai itu kecil jadinya nanti. Karena nanti dianggapnya sebagai alat saja. Gitu. Bukan dianggap agama. Yang tidak ikut sesat, yang tidak ikut tidak disukai Imam Ali. Lah, enaknya. Yang tidak ikut berantakan, tidak teratur. Wah, enaknya. Nah, itu. Jadi karena sudah ngerti masalahnya, duduk perkaranya apa. Nah, karena di bawah, di dalam dirinya diganyang terus dalam waktu belajar. Jadi belajar bukan untuk ngajar, belajar untuk mengerti dan mengaplikasikan dalam diri. Gitu. Nah, apalagi dengan gamblang juga di ayat lain Tuhan mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk taat dan seterusnya. Nah, jadi kita udah ngerti ini bahwa jihad itu adalah perjuangan yang natural sekali, artinya wajib, yakni alami banget. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu pakai segala macam, karena memang dari awal penciptaan kita disuruh menuju akal. Penghambatnya daya-daya yang tiga. Nah, jadi kita harus menepis daya-daya tiga. Dan salah satu dikatakan jihad nafas ini jihad besar karena tidak ada hentinya. Sendiri di lapangan, lagi di mimbar, lagi ceramah, lagi memimpin demo segala macam, atau di rumah, atau waktu mau tidur. Ini jihad terus ini.
Karena ilmu, amal. Ikhlas, amal kan ikhlas itu. Akal sendiri ngerti kalau tidak ikhlas sia-sia kan gitu.